Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kepada kami seorang Maria, seorang ibu, seorang perawan yang care, peduli kepada kami umat manusia. Karena kemurnian hatinya, ketulusan hatinya yang mendapat anugerah yang luar biasa ini, menjadi ibu Yesus, yang melahirkan Yesus, yang merawat Yesus, membesarkan Yesus, dan memberi nilai-nilai ilahi di dalam pribadi Yesus. Berkatilah kami supaya kami meniru, meneladan Maria dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, keluarga Karmel hari ini merayakan hari raya Maria Bunda Karmel, Maria dari Gunung Karmel. Maria Karmel adalah Maria, gelar yang diakui oleh gereja, yang diterima oleh gereja sebagai ibu, ya, bukan hanya para Karmelita tapi ibu kita semua, ya, ibu yang berjuang untuk mencapai puncak Karmel, yaitu Yesus, dan kita semua dipanggil kepada puncak Karmel. Bagi Karmel, Maria merupakan seorang perawan, seorang bunda, seorang semarak Karmel, seorang bunga Karmel, seorang yang dilahirkan untuk membantu keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Saudara, apa artinya Karmel dengan bacaan hari ini? Bacaan Injil hari ini berbicara tentang kemurnian hati. Bagaimana supaya orang mendapatkan rahmat besar dari Tuhan, supaya bertumbuh berkembang, kecuali hanya lewat kemurnian hati. Puritas cordis. Ya. Dan itulah yang bacaan Injil hari ini mengatakan Yesus, Allah menaburkan benih kebaikan. Allah menaburkan benih keselamatan. Allah menaburkan kesejahteraan, kedamaian. Tapi membutuhkan jenis tanah yang seperti apa. Yesus membagi beberapa bagian. Tanah itu pertama-tama yang tidak ada tanah, batu-batu saja, hanya batu saja. Benih itu ditaburkan di batu-batu ini tentu tidak tumbuh. Ya. Orang yang menolak Yesus, orang yang gak peduli dengan Yesus, orang yang tidak peduli sama sekali. Kedua, di tempat yang batu tetapi ada tanahnya sedikit. Ya, dia suka, dia senang, tetapi ya hanya begitu saja cuek. Jadi dia hanya mendatang ke gereja, dia hanya ikuti segala yang diminta itu gereja, tapi tidak ada turun, akarnya tidak masuk, hanya tumbuh sebentar habis hilang. Jadi kalau ada ada burung makan ya selesai. Pagi ditaburkan, sore sudah habis. Dan yang ketiga adalah tanah di mana ada banyak duri. Ya, ada banyak duri-duri. Nah, duri-duri ini melambangkan apa? Duri-duri melambangkan kecemasan. Orang yang mudah cemas, orang yang mudah gelisah, orang yang terpesona dengan banyak hal di luar Yesus. Ya. Orang yang cuek, ya datang, tapi fokusnya hanya bukan kepada Yesus, bukan kepada Allah, tetapi kepada yang lain-lain yang di sekitarnya. Yang keempat adalah tanah yang subur. Ya, tanah yang subur itu harus dibajak dulu, digemburkan, ditaburkan pupuk-pupuk, ya. Kemudian benih itu ditaburkan, mengakar, dan kemudian berbuah banyak. Lipat ganda 30, 40, 60, 100 kali ganda. Nah, itulah. Saya kira kita semua di daerah pertanian ini pasti mengerti apa maksudnya semua itu. Ya. Jadi ada kemungkinan kalau ada batu sulit sekali, ya, keras kepala jugur, diberitahu pun tidak akan masuk. Ya. Kemudian tetap ada batu dan tanah, jadi ada kekeras kepalaan, kesombongan, keangkuhan. Ya. Tapi juga ada duri-duri orang yang masih mendengarkan, tetapi ya Tuhan itu adalah bagian yang keseberapa dari seluruh hidup kita. Ataukah kita yang tanah subur itu? Anda termasuk di semana. Ya. Mungkin tidak harus pilih 1 sampai 4, tapi kemudian kombinasi, ada bagian dalam diri kita yang yang berbatu-batu,
Ada bagian kekeras kepalaan, kejugulan, ketidakpedulian. Ada juga bagian-bagian yang duri, yang masih terpesona oleh hal-hal duniawi, ya, hal-hal yang lain bersama yang bukan Allah, atau tempat-tempat yang sedikit subur di sini ya, ya ke gereja setiap minggu, tapi ya tidak lagi menjadi fokus ke sana. Nah, saudara, kita mungkin kombinasi dari kemungkinan-kemungkinan itu. Ya. Nah, bisa kita lihat dari mana kita bisa tahu bahwa kita kombinasi? Ya kalau ada buahnya. Buah itu misalnya ada semangat membara untuk ya, semangat yang bergairah untuk Tuhan. Ada semangat bergairah untuk melayani sesama. Ada semangat jatuh bangun ya, meskipun salib penderitaan tetap berusaha berjuang. Ya, dan itulah contoh yang paling bagus dalam perjalanan dalam jenis-jenis batin kita, jenis-jenis hati kita itu dalam Bunda Maria. Bunda Maria tanpa noda. Ya, Bunda Maria bersih. Sehingga dia mengikuti Tuhan, perintah Tuhan dengan serta-merta, dengan sedia, dengan siap. Meski harus menderita sekalipun. Jadi Bunda Maria itu lambang dari puritas cordis, kemurnian hati, hati yang murni, hati yang bersih. Nah, pertanyaannya adalah untuk kita semua, apakah Anda bersedia dan mau seperti Bunda Maria? Apakah kita mau mempersembahkan hidup kita seperti Bunda Maria? Nah, bukan hanya Anda, saya juga begitu. Kemurnian hati, apakah hatiku murni? Apakah aku hanya mengutamakan Allah di atas segala sesuatu? Apakah aku sadar bahwa hidupku itu mempunyai panggilan, mempunyai tujuan, mempunyai arah ya, untuk orang lain, untuk semesta, untuk gereja, untuk Tuhan dan seterusnya. Ya, apakah saya mempunyai pengalaman akan Allah yang menyembuhkan, ya, yang membebaskan, yang menyelamatkan. Semoga hari ini kita semua seperti Bunda Maria, meniru Bunda Maria, meneladani Bunda Maria, dan mohon Bunda Maria supaya kita bisa seperti beliau. Dan untuk itulah maka kita mohon rahmat, kita mohon belas kasihan dari Tuhan sehingga kita dapat sampai dalam kemurnian hati membagikan apa yang kita alami kepada orang-orang di sekitar. Tuhan memberkati Anda semua hari ini, dan kita yakin Bunda Maria adalah ibu kita, saudara kita, saudari kita, dan yang kita cintai, yang kita sayangi, dan selalu menolong kita dalam situasi apapun. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.